Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Seorang wanita diundang dalam acara pernikahan dari sepupu jauhnya. Setelah sampai di kastil tempat keluarganya tersebut, perlahan wanita ini menyadari kalau ada konspirasi mengerikan yang ditujukan kepada dirinya. Apa yang terjadi sebenarnya? Langsung kita bahas di alur cerita The Invitation 2022 selengkapnya. Di sebuah kastil pada tahun 1925, terlihat seorang kepala pelayan datang membuka pintu kamar di mana seorang wanita berdiri sendirian. Pria itu menyuruh wanita ini untuk memakan sesuatu, tapi dia menolak. Wanita ini bernama Emmeline. Dia menuju ke sebuah ruangan dan mengambil senar piano. Kemudian dia berjalan dan mengikat senar tadi. Lalu mengambil sebuah patung, sambil berkata ini semua harus berakhir di sini. Inilah yang dia lakukan. Kita ke masa sekarang. Seorang wanita bernama Evie sedang menawarkan para tamu makanan ringan di sebuah acara pertemuan tentang tes DNA. Ini teman Evie, Grace, yang akrab disapa sebagai G. Mereka bekerja paruh waktu di sela-sela kegiatan kuliah mereka. G memberikan Evie souvenir yang didapatkannya secara diam-diam di acara tadi. G bilang, dalam souvenir itu ada sebotol wine dan alat tes DNA gratis. Evie hidup sebatang kara, guys. Ayah dan ibu Evie telah meninggal. Evie kemudian membuka isi souvenir tadi dan menonton video tentang tes DNA gratis itu. Untuk menemukan kerabat lainnya, Evie pun tertarik melakukan tes DNA tersebut. Keesokan harinya, dia mengirimkan sampel DNA-nya melalui kotak pos. Beberapa hari berselang, Evie mendapatkan email dari hasil tes itu dan menemukan sepupunya bernama Oliver L. Alexander yang cocok dengan DNA Evie. Dari email itu, diketahui Oliver tinggal di London dan akan datang ke Amerika menemui Evie. G sempat melarang Evie untuk menemui orang asing itu. Menurut G, sedikit aneh jika Evie punya sepupu jauh berkulit putih, sementara Evie sendiri ras kulit hitam. Tapi Evie penasaran dan setuju untuk bertemu dengan Oliver. Singkat cerita, Evie pun datang menemui Oliver di tempat yang mereka janjikan. Oliver sangat bersemangat bertemu dengan Evie. Kemudian Oliver menjelaskan kalau Evie adalah bagian dari skandal keluarga. Setelah dijodohkan, nenek buyut Evie yang bernama Emmeline pernah berhubungan dengan seorang pria kulit hitam dan melahirkan seorang bayi. Kemudian Emmeline menikah dengan suami barunya di tahun 1925. Tapi Emmeline tidak menginginkan pernikahan itu, lalu memutuskan bunuh diri. Kemudian selingkuhannya itu meninggalkan desa dengan membawa bayi Emmeline bersamanya. Tapi sekarang, keluarga besar Alexander tahu kalau garis keturunan Emmeline masih hidup, yaitu Evie. Ini semua berkat hasil tes DNA itu. Oliver cerita, kalau sebentar lagi sepupu mereka yang lain bernama Martin akan menikah. Dia mengundang Evie untuk datang ke London dan menghadiri pesta pernikahan mewah itu. Tapi Evie menolak karena dia tidak punya uang banyak untuk pergi ke London. Oliver bilang itu bukan masalah besar, karena semua biaya ke London akan ditanggung oleh keluarga Alexander. Awalnya Evie masih ragu, tapi Oliver berhasil membujuknya. Singkatnya, Evie pun terbang ke London. Sesampainya di bandara, dia disambut Oliver yang sudah lebih dahulu pulang ke London. Mereka pun melakukan perjalanan menuju kastil de Carfax, yaitu lokasi pesta yang akan diadakan. Dan ini dia kastil itu, guys. Kastil yang sama di awal cerita tadi. Terlihat juga para pelayan dengan nomor urut 1-5 dipersiapkan untuk melayani para tamu yang datang ke kastil itu. Di saat bersamaan, Evie dan Oliver pun tiba. Evie sangat takjub melihat kastil ini. Dua pelayan ini memperkenalkan diri mereka sebagai Dia dan Imogen. Saat itu, kepala pelayan datang dengan menyuruh mereka untuk segera membersihkan halaman ini. Nama kepala pelayan ini adalah Mr. Phil. Di saat bersamaan, seorang pria bernama Walter datang dan memperkenalkan Evie sebagai salah satu tamu penting di kastil ini. Phil pun meminta maaf atas sikap arogannya tadi. Oliver pun datang dan memperkenalkan Walter yang ternyata adalah tuan rumah sekaligus pemilik The Carfax ini. Walter berasal dari keluarga De Ville. Evie pun terkesan melihat Walter. Kemudian Walter pergi meninggalkan mereka karena ada urusan lain. Phil datang untuk membawa Evie menuju ke kamar yang sudah disediakan. Saat memasuki kastil ini, Phil bilang kalau Evie boleh menjelajah seluruh ruangan di kastil ini, kecuali ruang perpustakaan karena sedang direnovasi. Kemudian Evie juga diperkenalkan dengan pelayan pribadi yang akan melayani Evie setiap saat. Namanya Miss Swift.
Swift kemudian membawanya masuk ke kamar tidur Evie. Evie sangat terkejut melihat kamar yang sangat sesuai dengan selera seni yang dia miliki. Perhatian Evie tertuju pada sebuah lukisan. Swift bilang kalau wanita dalam lukisan itu adalah mantan nyonya di rumah ini yang telah meninggal dunia. Malam harinya, Evie menceritakan segalanya kepada Ji. Dia juga cerita tentang pengalamannya bertemu Walter. Kemudian Evie mematikan telepon dengan alasan ingin jogging malam. Evie pun pergi jogging di sekitar halaman kastil. Tanpa sengaja, Evie melihat sebuah gudang tua berseberangan dengan kastil. Evie juga melihat sosok Emmeline dari jendela. With me. Ternyata itu mimpi Evie. Kemudian Evie pergi untuk mengambil segelas air. Saat menyusuri kastil, dia melihat Phil sedang menatar para pelayan baru di kastil ini. Jesus, you scared me. Saat itu, bel dari perpustakaan berbunyi. Phil menyuruh Imogen untuk membersihkan perpustakaan. Evie melihat Phil mengambil kunci dari sebuah laci dan membukanya untuk Imogen. Swift kemudian mengajak Evie kembali ke kamarnya. Sementara itu, Phil terdengar membaca sebuah mantra setelah menyuruh Imogen tadi masuk ke perpustakaan. Imogen pun masuk dan bersiap untuk beres-beres. Dia menyalakan lilin karena listrik di ruangan itu tidak bisa menyala. Tiba-tiba kursi di hadapannya berputar sendiri. Imogen semakin takut ketika mendengar musik klasik terputar dengan sendirinya. Keesokan paginya, dia dan Renata diperintahkan oleh Phil mengambil sebotol wine langka di gudang bawah tanah. Mereka pun menuruti perintah Phil dengan rasa sedikit kesal. Setelah mengunci kedua gadis ini, Phil lagi-lagi melafalkan mantra. Mereka menyalakan korek api untuk segera menemukan wine itu. Saat menemukannya, dia segera mengambil wine tersebut. Tapi botol wine itu tersangkut. Saat kembali ke kamarnya, Evie melihat sebuah gaun tergantung, yang ternyata adalah hadiah dari Walter untuk dikenakan nanti malam. Seperti yang dijadwalkan, Evie pun hadir ke acara di Taman The Carfax, menggunakan gaun pemberian Walter. Kehadiran Evie disambut dengan luar biasa oleh para tamu. Evie tidak menduga kalau dia sekarang menjadi bagian dari keluarga besar Alexander. Kemudian dua tamu berikutnya juga disambut dengan hangat. Mereka adalah Victoria Klopstock dan Lucy Billington. Mereka berdua langsung menemui Evie. Lucy terlihat sangat ramah pada Evie, tapi berbeda dengan Victoria yang terlihat angkuh dan menyepelekan Evie. Kemudian Lucy cerita kalau keluarga Billington sudah lama melayani keluarga Deville perihal hukum sejak lama. Sementara keluarga Klopstock menangani keuangan, dan keluarga Alexander biasanya menangani bisnis Deville di luar kota. Melihat sikap sinis Victoria, Evie pun pergi. Lucy mengejar Evie untuk menghiburnya. Lucy cerita kalau dia ingin sekali ke New York, hanya saja dia tak berani untuk traveling. Evie dengan senang hati menawarkan Lucy untuk mengajaknya keliling New York setelah pernikahan sepupu Oliver selesai. Sekarang giliran sambutan untuk Walter Deville sebagai tuan rumah. Walter langsung menemui Evie dan mengajaknya berdansa. Evie yang ragu karena tak pandai berdansa, dengan hati-hati mengikuti langkah Walter. Saat itu, Victoria memandang Walter dengan rasa cemburu. Di sela-sela dansa, Walter mengajak Evie untuk keluar dari pesta itu. Mereka berjalan-jalan di halaman belakang kastil. Kemudian Evie bertanya gudang apa yang ada di halaman itu. Walter bilang itu rumah balok es dari era bygone. Evie mengaku kalau dia terkesan dengan kepribadian Walter yang sangat wibawa padahal hidup di zaman modern seperti ini. Ternyata Walter juga menyukai Evie dengan sikap sederhana dan memiliki selera seni yang tinggi sama seperti Walter. Kecocokan mereka pun berakhir dengan ciuman romantis. Saat Evie tidur, dia terbangun setelah merasa ada yang mengawasinya di kamar itu. Ternyata yang menariknya adalah Walter. Evie mengaku ada sesuatu di kamar ini. Saat Walter menyalakan lampu, Walter yakin tidak ada apa-apa di sini. Swift kemudian membereskan pecahan yang dibuat oleh Evie saat kaget tadi. Evie tanpa sengaja melihat pasak runcing pemegang lilin. Swift terlihat ingin memberitahu sesuatu, tapi terhenti setelah Walter datang. Kemudian Evie meminta Walter untuk menemaninya tidur. Walter pun setuju dan tidur di samping Evie. Walter cerita, menjadi pria kaya dan segala kehidupannya saat ini memang impian setiap orang. Tapi dia ingin memiliki seseorang di mana dia bisa membagi semua hal yang dia miliki pada orang tersebut. Saat itu Walter sadar kalau Evie sudah tertidur. Pagi harinya, Evie bangun dan melihat pesan dari Walter yang akan bertemu dengannya malam ini.
Evie dikejutkan dengan kedatangan Lucy dan Victoria yang mengajaknya untuk spa di spa pribadi kastil ini. Mereka pun menuju ruang spa, di mana Lucy mengajak Evie untuk pedicure, sementara Victoria memilih untuk berendam. Evie cerita kalau dia sangat bersemangat karena akhirnya bisa melihat calon pengantin nanti malam. Lucy pun menanggapi hal itu dengan bilang kalau mereka adalah pasangan yang sangat serasi. Lalu Victoria menyindir kemahiran Evie yang berhasil mendapatkan hati Walter. Mendengar sindiran ini, Evie nampak kesal dengan Victoria. Is your problem? Ow! I'm sorry, miss. Oh, Evie, Victoria datang melihat tangan Evie dan lalu menghisap darahnya. Hal ini membuat Evie semakin kesal melihat aksi Victoria. Dia kembali ke aula utama kastil dan melihat ruang perpustakaan itu. Evie pun mengambil kunci dari laci dan masuk ke ruangan itu. Di dalam ruangan ini, Evie melihat meja pribadi Walter. Dia pun mencari tahu apa yang dirahasiakan di ruangan ini. Dia menemukan beberapa file, yaitu lembaran kertas yang ternyata adalah profil Facebook milik Evie. Merasa dibohongi, Evie berkemas untuk pergi dari tempat itu. Walter datang dan heran melihat Evie yang sedang berkemas. Evie menunjukkan file-file tadi. Walter ternyata telah mengetahui segala sesuatu tentang Evie sebelum Evie datang ke kastil ini. Oliver memberikan informasi mengenai akun Facebook Evie dan mencetaknya karena Walter tidak suka menggunakan gadget apalagi medsos. Menurutnya, dia perlu mencari tahu beberapa hal tentang Evie sebelum Evie datang dan bermalam di kastil ini. Dia pun meminta maaf karena telah menguntit Evie. Mendengar hal ini, Evie pun luluh. Dia memaafkan Walter dan meminta agar Walter tidak merahasiakan apapun lagi di antara mereka. Dan mereka pun bercinta siang itu. Acara makan malam 4 keluarga pun dimulai. Semua tamu sudah menunggu kedatangan Evie dengan gaun hadiah dari Walter. Walter pun memulai acara formal dengan memperkenalkan keluarga Billington, keluarga Klopstock, dan keluarga Alexander. Tamu pun dipersilakan untuk menyantap hidangan. Evie bertanya, di mana pasangan pengantin yang akan menikah itu. Walter tersenyum dan membuat pengumuman di hadapan para tamu. Walter bilang kalau 4 keluarga besar di sini sudah saling menjaga satu sama lain, namun harus retak karena kematian seseorang. Dan sekarang hubungan keempat keluarga ini akan diperbaiki. Dia pun mengumumkan pernikahannya dengan Evie Alexander. Sontak ini membuat Evie terkejut. Melihat hal ini jelas Evie terkejut. Ternyata Walter adalah vampir. Dan Walter Devil adalah garis vampir terkuat. Darah tadi diberikan kepada Walter. Walter merasa berterima kasih karena keluarga Alexander telah memberikannya istri ketiga. Ya guys, jadi Victoria dan Lucy adalah istri Walter yang telah menjadi vampir juga. Walter juga cerita ketika Emmeline Alexander memutuskan untuk bunuh diri, persatuan keempat keluarga ini dipertaruhkan. Saat itu Evie ingat tentang cerita Emmeline dari Oliver. Dan lukisan di kamar itu adalah Emmeline guys. Dengan menikahnya Evie sebagai garis keturunan Alexander, maka semua keluarga vampir ini akan hidup abadi. Semua tamu pun menikmati santapan tadi. Evie yang ketakutan memutuskan untuk kabur. Tapi ya jelas tidak semudah itu dia kabur. Merasa dipermalukan oleh calon pengantinnya, Walter mengancam Evie. Walter bilang Evie sendiri yang menyetujui pernikahan ini dan meminta agar tidak ada yang dirahasiakan. Evie disekap di sebuah ruangan bawah tanah. Victoria dan Lucy datang menghampirinya. Lucy membuka ikatan mulut Evie. Mereka cerita kalau nenek buyut Evie yaitu Emmeline dulunya sangat dicintai oleh Walter. Bahkan Lucy juga sangat menyayangi Emmeline. Hanya saja Emmeline memberontak tiba-tiba. Evie bertanya kenapa mereka melakukan ini padanya. Ternyata ini semua demi darah Evie. Garis keturunan darah Alexander adalah salah satu ras darah yang langka dan spesial. Victoria sudah bersama Walter selama 500 tahun. Dan Lucy sendiri baru 100 tahun. Dalam upacara pernikahan nanti, Evie harus meminum darah Walter dan akan berubah jadi salah satu vampir terkuat. Setelah itu, Walter akan meminum darah Evie dan mereka berempat akan hidup abadi selamanya. Evie meminta Victoria untuk tidak memangsa dia. Kemudian Victoria menyuruh Evie untuk masuk ke peti mati. Lucy bilang, semuanya akan baik-baik saja. Vampir tidak ada masalah jika berkeliaran di siang hari. Keesokan paginya, peti mati itu dibuka oleh seseorang yang ternyata itu adalah Swift. Swift menyuruh Evie bergegas kabur dari sini. Evie bertanya kenapa Swift menolongnya. Swift cerita kalau dia dan Emmeline adalah teman masa kecil. Dia berhutang budi pada Emmeline. Swift juga bilang untuk membunuh vampir, caranya adalah dipasak atau membakar mereka dengan api.
Kemudian Evie pun kabur. Lonceng pemanggil pelayan berbunyi semua untuk menangkap Evie. Pelarian Evie ternyata telah diketahui oleh Phil. Evie pun bergegas kabur mencari jalan keluar. Dia menuju ke gudang es di belakang kastil ini. Saat masuk, dia terkejut melihat jasad para pelayan yang telah dikuras darahnya. Kemudian Evie bergegas sembunyi setelah mendengar langkah kaki. Ternyata itu Phil bersama staf lain yang membawa jasad Swift. Ya guys, Swift ketahuan telah membantu Evie melarikan diri. Phil mendengar suara Evie yang ketakutan. Evie pun bergegas melarikan diri melewati hutan yang menutupi kastil The Carfax itu. Sampailah Evie melihat ada sebuah pedesaan kecil di ujung hutan ini. Evie pun tiba di desa itu dan meminta tolong pada seorang lansia. Nenek ini pun mengizinkan Evie masuk ke rumah itu. Di dalam, nenek tadi memberikan Evie secangkir teh. Suaminya menelpon panggilan darurat, tapi tidak bisa mendengar jelas suara telepon itu. Nenek ini mengambil alih bicara dan menceritakan kalau ada seorang gadis yang baru saja kabur dari The Carfax dan berlindung di sini. Di saat bersamaan, Evie menyadari pasangan lansia ini berfoto bersama Phil. Saat terbangun, Evie terkejut melihat pelayan lain yang tersenyum lemas. Di situ juga ada Walter. Mereka berada di ruang perpustakaan Walter. Setelah mengakui dirinya sebagai vampir, Walter meyakinkan Evie kalau dia tidak akan menyesal menjadi salah satu bagian dari dirinya. Kekuatan, kekayaan, keabadian, dan seluruh dedikasi 4 keluarga akan melayani Evie layaknya seperti permaisuri. Tapi Evie menolak dan mengatakan lebih baik dia mati daripada harus menikahi monster seperti Walter. Saat sadar, Evie sudah disambut oleh Patriarch. Sekedar info guys, untuk mendapatkan hidup abadi, Evie harus dengan sukarela menikahi Walter dan menerimanya sebagai suami. Walter tidak bisa memaksa Evie. Itu sebabnya dia menjebak Evie sampai Evie mengiyakan ajakan pernikahan Walter setelah mereka bercinta guys. Tidak punya pilihan lain, Evie pun harus mau menjadi pengantin wanita untuk Walter. Upacara pernikahan pun dimulai. Evie melihat dia yang diikat. Pemimpin upacara menanyakan kesediaan Walter memperistri Evie yang jelas disetujui oleh Walter. Saat ditanyakan kesediaan Evie untuk menjadi istri Walter, Evie dengan berat hati menjawab bersedia. Walter pun merobek nadinya dan memberikan darahnya untuk diminum Evie sesuai tradisi pernikahan mereka. Evie pun menghisap darah Walter sebanyak mungkin sampai Walter terlihat lemas. Saat Walter ingin meraih tangan Evie, Evie malah bernafsu untuk menghisap darah dia. Walter terlihat sekarat. Evie bergegas menyelamatkan dia dan mereka pun kabur dari ruangan itu. Victoria pun menyerang Evie. Victoria bilang kalau Evie tidak bisa membunuh Walter semudah itu. Jika Walter mati, maka seluruh kekuatan mereka akan hilang. Lucy mengatakan kalau semua ini harus diakhiri. Dia tidak kuat lagi menuruti semua kemauan Victoria dan Walter. Phil menyerang Evie dan mendorongnya hingga ke ruangan seni keramik. Saat itu Phil bilang kalau Evie jauh di bawah standar keluarga Alexander. Dia juga menyesal tidak membunuh kakek Evie yang merupakan bayi Emmeline. Dari sana, Evie mengambil benang pemotong tanah liat. Terlihat kastil mulai terbakar. Saat Evie ingin keluar, Walter ternyata datang menyerangnya. Evie ditangkap oleh Walter yang kecewa dengan Evie setelah memberikan seluruh keuntungan yang harusnya bisa dinikmati Evie. Setelah Walter terbakar, seluruh kekuatan vampir yang didapat oleh Evie hilang. Evie pun kembali menjadi manusia normal. Dia keluar dari kastil itu dengan selamat setelah berhasil membunuh Raja Vampir itu. 2 minggu kemudian, kita kembali ke New York. Seorang pria berbicara di telepon tentang menghancurkan barang bukti mengenai Evie. Dia juga menyebut kalau Evie hanya manusia biasa sekarang. Ternyata pria ini dari keluarga Alexander. Dari kejauhan, Evie dan Jim mengawasi pria tadi. Sekarang mereka bertugas untuk menindak tegas para keluarga Alexander yang masih ada. Untuk itu, J akan membantu Evie. Dan cerita berakhir di sini, guys.
Nah, itu tadi alur cerita tentang keluarga vampir dari The Invitation. Berikutnya masih banyak film-film seram berbau horor yang akan kita bahas. Jadi tetap di Scary Stories ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. 時間村って何